Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Makassar. Video ini juga dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok kami di mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia dengan dosen Apoteker Musdalifah SSI MSI. Kami juga terdiri dari kelompok 1 yang terdiri dari 8 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Seolah saja ini media presentasi dari kami. Oke, saya Muhammad Posansiri di sini. Saya akan memandu video presentasi ini. Baik, sebelum kami mulai presentasi, di sini izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Posansiri sebagai ketua kelompok atau moderator. Kemudian adapun teman saya yang terdiri dari Melani Badri, Juwita Asfira, Husnul Ratulangi, Andi Ade Cantika, Siti Rahmatiaha, Nur Rahmi Set, dan Fitri Amelia Tahir. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang sistem integumen. Sistem integumen berasal dari bahasa Latin integumentum yang berarti penutup. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi terhadap lingkungan sekitarnya. Mencakup kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, dan produknya atau keringat atau lendir. Kulit tersusun atas, yaitu rambut, kelenjar minyak, akar rambut, pembuluh darah, epidermis atau lapisan kulit ari, dermis atau lapisan kulit jangat, hipodermis atau lapisan lemak kulit bawah, sensori neuron, kelenjar keringat, otot polos atau penegak rambut. Selanjutnya, kulit terdiri dari 3. Yang pertama, struktur kulit sangat kompleks, elastis dan sensitif, serta bervariasi pada keadaan iklim, umur, seks, ras, dan lokasi tubuh. Yang kedua, warna kulit bermacam-macam, misalnya warna terang, pirang, kuning, sawo mata, dan hitam, merah muda pada telapak kaki dan tangan, serta kecoklatan pada genital eksternal orang dewasa. Yang ketiga, kelembutan kulit bervariasi, tebal, tipis, dan elastisitasnya. Struktur kulit ada 3. Yang pertama, lapisan epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit paling luar yang punya fungsi paling besar untuk tubuh. Yang kedua, lapisan dermis. Dermis adalah tengah yang terletak di antara epidermis dan jaringan subkutan. Yang ketiga, lapisan subkutis atau subdermis. Jaringan subkutan merupakan jaringan yang terdapat pada bagian bawah kulit. Jaringan subkutan termasuk dalam jaringan ikat longgar. Epidermis terdiri dari 5. Yang pertama, stratum corneum. Yang kedua, stratum lucidum. Yang ketiga, stratum granulosusum. Yang keempat, stratum spinosum. Dan yang terakhir, stratum basalis. Di sini ada 5 bentuk epidermis, yaitu yang pertama stratum corneum terdiri dari sel squamosa yang sangat tipis mengandung keratinosit. Yang kedua, stratum lucidum terdiri dari keratinosit yang bersih, tidak berinti dan tidak jelas batas antar selnya. Sel berisi materi seperti gel atau eladin yang akan diubah menjadi keratin. Eladin lemak berikatan dengan protein yang akan menghambat keluar masuknya air. Pada kulit tipis lapisan ini tidak ada. Yang ketiga, stratum granulosum. Proses keratinisasi dimulai dari lapisan ini, terdiri dari 2-4 lapis sel yang berisi granul keratohyalin yang dibutuhkan untuk pembentukan keratin. Sitoplasma sel memiliki kadar enzim lisosom yang tinggi. Inti sel tidak ada dan berdegenerasi. Pada kulit tipis lapisan ini tidak ada. Keempat, stratum spinosum. Tempat sel epitel dan epidermal terdiri dari 8-10 lapis sel yang berbentuk tidak teratur atau polihedral.
Sel pada lapisan ini kaya akan RNA yang menginisiasi sintesis protein untuk produksi keratin. Yang kelima, stratum basale terdiri dari satu lapis sel kolumnar yang dapat mengalami mitosis. Aktivitas regenerasi sel berpindah dari lapisan terbawah ke paling atas. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni adalah epidermis. Epidermis tersusun atas lapisan tanduk atau lapisan korneum dan lapisan Malpighi. Yang kedua adalah lapisan korneum, yang merupakan lapisan kulit mati yang dapat mengelupas dan digantikan oleh sel-sel baru. Yang ketiga adalah lapisan Malpighi, terdiri atas lapisan spinosum dan lapisan germinativum. Yang keempat adalah lapisan spinosum yang berfungsi menahan gesekan dari luar. Yang kelima adalah lapisan germinativum, mengandung sel-sel aktif yang dapat membela diri dan menggantikan lapisan sel-sel pada lapisan korneum. Yang keenam adalah lapisan Malpighi, mengandung pigmen melanin yang memberikan warna pada kulit. Ditinjau dari jenis sel penyusunnya, epidermis mengandung 4 jenis sel. Yang pertama adalah keratinosit, yakni sel epidermis yang sedang dalam pembentukan keratin paling banyak di epidermis. Yang kedua adalah sel Langerhans, seperti makrofag yang berasal dari sumsum tulang yang sangat berperan penting dalam pembentukan imunitas. Yang ketiga adalah sel Greenstein, atau berperan dalam penyajian antigen kepada sel T, berperan dalam sistem imunitas. Yang keempat adalah melanosit, atau sel pembentukan pigmen melanin. Baiklah, cukup sekian. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dermis dan juga pembuluh darah. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang dermis. Dermis adalah lapisan ini jauh lebih tebal daripada epidermis, terbentuk oleh jaringan elastik dan fibrosa padat dengan elemen seluler, kelenjar, dan rambut sebagai adnexa kulit. Dermis terdiri dari dua macam, yaitu part papillaris dan juga part reticularis. Part papillaris yaitu bagian yang menonjol ke dalam epidermis berisi ujung serabut saraf dan juga pembuluh darah. Sedangkan part reticularis yaitu bagian bawah dermis yang berhubungan dengan subkutis, terdiri atas serabut penunjang kolain, elastin, dan retikulin. Baik, selanjutnya adalah pembuluh darah. Lapisan dermis sangat kaya dengan pembuluh darah yang memberi nutrisi penting untuk kulit, baik vitamin, oksigen, maupun zat-zat penting lainnya untuk metabolisme sel kulit. Selain itu, pembuluh darah juga bertugas mengatur suhu tubuh melalui mekanisme proses pelebaran atau diatasi pembuluh darah itu sendiri. Baik, sekian dari presentasi saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Lapis subkutan dan struktur kulit. Yang pertama, lapis subkutan. Lapisan ini merupakan kelanjutan dermis, terdiri atas dua bagian, yaitu jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya, dan sel lemak merupakan sel bulat dan besar. Yang kedua, vaskularisasi kulit terdiri dari retikulasi atau pembuluh darah, yaitu plexus superficialis di bagian atas dermis dan plexus profunda di bagian subkutan. Lapisan sel lemak panniculus adiposa berfungsi sebagai cadangan makanan dan sebagai bantalan. Dan yang kedua yaitu struktur kulit, terbagi menjadi dua bagian, seperti kulit tipis tubuh, kulit yang menutupi sebagian besar permukaan tubuh, sedangkan kulit tebal, kulit yang menutupi telapak tangan dan kaki. Yang pertama, kelenjar keringat. Kelenjar keringat merupakan bagian dari fungsi ekskresi dan termoregulasi atau pengaturan panas tubuh, serta mengandung air, elektrolit, garam, sisa-sisa karbohidrat, glukosa, protein, dan asam laktat. Derajat keasaman keringat berkisar antara 4,0 hingga 6,8. Yang kedua, kuku. Kuku adalah bagian terminal lapisan tanduk atau stratum corneum yang menebal. Bagian kuku terdiri dari akar kuku atau nail root, yang kedua badan kuku atau nail plate yang terletak di atas jaringan lunak ujung jari dan yang menonjol ke depan jari atau kuku bebas.
Yang ketiga, rambut. Rambut terdiri atas akar rambut, yaitu bagian yang terbenam. Batang rambut yaitu bagian yang di luar kulit. Tipe rambut yaitu adalah nugo yang halus, tidak mengandung banyak pigmen seperti pada bayi. Yang terakhir ada rambut terminal yang kasar, mengandung banyak pigmen, mempunyai medula seperti pada orang dewasa. Pada presentasi kami hari ini dengan materi sistem integumen, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, serta melindungi terhadap lingkungan sekitarnya, yang mencakup 1. Kulit sebagai lapisan terluar pada tubuh manusia, terdiri dari 2 bagian, yaitu kulit tipis dan kulit tebal. Struktur kulit juga terdiri dari lapis epidermis, lapis dermis, dan lapis subkutis atau subdermis. 2. Rambut merupakan organ seperti benang yang tumbuh di kulit. 3. Kuku tumbuh dari sel mirip gel lembut yang mati, mengaras, dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung hari. 4. Kelenjar keringat berupa saluran melingkar dan bermuara pada kulit ari dan berbentuk pori-pori halus. Sistem integumen memiliki fungsi antara lain lindung dari kekeringan, invasi mikroorganisme, sinar ultraviolet, dan mekanik kimia atau suhu. Kedua, penerima sensasi, sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Mengatur suhu, menurunkan kehilangan panas saat suhu dingin, dan meningkatkan kehilangan panas saat suhu panas. Sedangkan fungsi metabolik itu menyimpan energi melalui cadangan lemak, sintesis vitamin D, dan kemudian terakhir ekskresi dan absorpsi. Demikian presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari kata-kata kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.